Oke, selamat siang ya. Kita review secara cepat saja untuk Chevrolet Chevrolet Captiva ya. Captiva seperti ini ya. Barangnya akan kita review, kiriman untuk Bapak Suwandi ya. Terima kasih Bapak sudah order. Kita akan segera kirim ya. Nah, kita review sedikit, nanti kita kalibrasi juga, kita setting ya. Jadi supaya ada sedikit pemahaman untuk Captiva lama ya. Sebenarnya sih Captiva sih semua sama, cuman ya beda di aksesoris model lampunya aja gitu ya. Oke, ini untuk lampu dekatnya dia menggunakan tipe H7, lampu jauhnya menggunakan tipe H1. Pemasangan di sini sih kelihatannya mudah, cuma di mobil mungkin agak sulit. Kenapa? Karena tempatnya dan ruangan mesinnya yang sempit. Jadi haruslah sedikit berhati-hati nanti di mobilnya ya. Kalau di sininya Anda terlihat mudah, saya juga ngomong sih kelihatannya enak gitu ya. Ada orang bilang, si Jungki sih ngomong sih bacotnya gede, enak. Tapi prakteknya nggak semudah yang dia inikan. Nah oke, masalahnya bukan tidak semudah yang dibayangkan. Pemasangan di mobil agak sulit, kenapa? Atau agak ribet, kenapa? Karena ruangan mesinnya sempit, satu. Kedua, jangan memasang lampu pada saat habis pulang, mesinnya panas. Ya, pasti Anda bete sendiri atau Anda bisa ngamuk-ngamuk sendiri karena ruangan mesinnya panas, badan Anda keringetan. Apalagi ini termasuk mobil Eropa. Jadilah pasang pas pada saat mobil sudah dingin mesinnya, jangan pas pada saat malam hari ya. Barang sampai sore pulang kerja langsung dipasang. Jangan, sabar ya, siang hari saja menurut saya. Kenapa? Gelap, kecuali Anda bisa menyediakan penerangan yang cukup ya, seperti itu. Itu saran dari saya untuk yang mau masang buat Captiva ini atau buat semua mobil. Kalau Anda udah paham, sudah expert, Anda masang malam hari boleh, tapi kalau belum, siang hari lebih baik ya. Karena kalau nanti nggak paham atau ada spare part yang jatuh, Anda ribet nyarinya karena gelap ya, kecuali Anda bisa menyediakan penerangan yang cukup ya. Jadi ini untuk low beam dan high beam. Bohlam low beam itu H7, high beam itu tipenya H1. Bohlam ini bohlam yang sangat saya rekomendasi untuk mobil Eropa ini, karena mobil Eropa ini saya jujur ngomong terus terang panas mesinnya. Mesinnya sangat panas, makanya LED-nya harus bisa diajak kerja berat. Ya, kenapa harus bisa diajak kerja berat? Satu, ya kalau yang versi diesel mungkin agak lebih getaran ya, dan mobil ini bisa langsung pasang tanpa ada error-error nyala ya. Dari yang sesudah yang beli sih aman ya, tidak ada warning error. Pemasangan juga PNP, mestinya tutupnya bisa dipasang sih ya, tinggal colok saja. Ya, jangan lupa ini kalau masang ini dulu dilepas. Nanti saya pandukan pemasangannya kira-kira, tetapi kita akan menjabarkan spesifikasi bohlamnya ini dulu ya. Bohlam ini 30 watt. Oke ya, 30 watt speknya ya. Ini adalah 5500 Kelvin, putih, masih agak kekuningan, masih tembus hujan. Bohlam ini lebih terang ya dari halogen H7. Kita akan bandingkan 3 kali lah saya ngomong apa adanya. Jadi begini loh, seperti saya bilang 3 kalinya lebih terang spesifikasinya karena kita patokannya terhadap halogen ya. Jadi sama seperti Anda, misalnya saya punya mobil Toyota Race ya. Kita mau mencari performance part-nya. Misalnya ada orang yang menjual koil alat untuk membantu pengapian misalnya di koilnya. Nah, dia hasil dyno. Nah, tentu kan di dyno kondisi standar berapa HP-nya atau torsinya, setelah pasang alat tersebut di dyno kenaikannya berapa HP dan berapa torsinya. Seperti itu. Nah, sama di LED ini kita bikinlah percobaan kecil sedikit. Sebenarnya saya datanya sudah tahu, tetapi ini untuk pembuktian untuk Anda ya. Oke ya, kita lanjut, terputus lagi. Jadi kita akan membuktikan ya, H1 halogen ini dengan LED ini ya, perbandingannya berapa gitu ya. Jadi supaya Anda tidak beli kucing dalam karung ya, atau udang di balik bakwan segala macam istilah itulah ya. Nah, ini ada bohlam halogen H7, di depan ada namanya light meter ya.
Nah, ini bohlam saat ini dinyalakan di 50 watt ya. 12,57. Sebenarnya ini harusnya 55. Kita harus men-setting ulang ininya. Tapi ya gitulah, saya sudah selalu mengulang potensio dari ini ngaco. Bukan ngaco, apa susah untuk disetting tuh. Rusak. Jadi seperti zaman dulu radio kalau kita atur volumenya kerasak-kerasak gitu loh. Nah, kita akan men-setting dia bohlam ini di 60 watt aja lah, 63, sekian tuh. Ya, di 14,6. Jadi ini bohlam nyala 63 watt saat ini. Ya, sedangkan bohlam aslinya mestinya cuma 55 ya. Jadi bohlam ini 63 watt, 63 watt itu berapa sih luxnya? Nah, kita akan mengukur lux di 63 watt itu sekitar 1.700 ya. Padahal kalau nanti kalau di 55 itu tidak sampai, biasanya sih sekitar 1.200-an ya. Ini panas banget nih, di 62 watt itu panas. Sebentar, coba kalau kita bisa di 55 kan lebih enak ya. Nah, ini lebih mendekati lah 57 ya. 13,7, 57, sekian. Jadi di 57 watt ya, kira-kira itu di sekitar 1.200-an saya sudah bilang. Ya, luxnya. 1.300 lah kita taruh ya. Itu di 57, oke? Panas banget. Nah, sekarang kita akan mencoba ini halogen, ini bohlam LED yang akan kita kirim ya, maksudnya yang kalau Anda beli. Kita akan mengukur berapa sih dia luxnya. Nah, kita ukur ya luxnya. Ini wattnya adalah 28, ya, sekitar 4.800 luxnya. Ya, 4.700 lah tuh. Ya, jadi luxnya 4.700 di 28, ya. 28, jadi boleh dibilang 30 watt lah. 4.000 berapa tadi, 700 dengan 1.200 atau 1.300 deh. Ya, jadi ini terangnya Anda sudah bisa lebih tahu bahwa sudah beberapa kali lebih terang dibandingkan halogen standarnya ya. Benar nggak? Jadi seperti Anda beli performance part, dia bilang bisa naik berapa HP, tentu kan Anda harus buktikan dengan alat yang namanya dyno test. Nah, ini kita buktikan dengan alat yang namanya light meter. Gitu ya. Jadi yang Anda beli bukan udang di balik bakwan, tetapi bohlam LED yang benar lebih terang ya. Oke ya, jadi terbukti ya bahwa ini bohlam lebih terang. Jadi Anda beli barang tidak kucing dalam karung ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah sudah terang ya, sudah terang nih, sudah terang, tapi harus stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak di pasaran LED itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena ya memang drivernya nggak stabil. Kedua, karena panas. Ada orang bilang thermal equilibrium, apa segala macam, berpendapat, masing-masing orang boleh berpendapat. Tetapi intinya adalah kalau Anda beli bohlam yang ngedrop, tidak cocok lah itu bohlam dipakai di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu adalah negara tropis. Di Indonesia tidak ada musim salju, jadi udah pasti akan suhu udaranya panas. Ditambah lagi Indonesia macet. Macet itu suhu mesin makin panas. Jadi kalau permasalahannya karena dia ngedrop karena panas, dengan alasan apapun lebih baik Anda memilih bohlam yang stabil saja. Itu intinya, kuncinya. Tapi terserah Anda, masing-masing orang mempunyai pemikiran, masing-masing punya pendapat. Kalau saya sebagai pemakai merekomendasikan Anda mendingan Anda beli yang stabil, ya, tidak ngedrop. Jadi 30 watt dari awal sampai akhir ya 30 watt. Banyak lah di pasaran awalnya gede 52 watt, tetapi setelah ngedrop jatuh-jatuhnya 25, 30 juga gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak yang watt awalnya gede karena zaman sekarang di 2021 2020 ya idealnya LED itu 30. Belum ketemu yang bisa 40 stabil gitu ya. Belum ketemu ya. Mungkin dia stabil bisa, wattnya Anda ukur stabil bisa, tetapi lux output dari cahayanya turun. Gitu ya. Jadi sama seperti kita punya mesin, misalnya punya mesin genset. Konsumsi bensinnya sama, 1 jam misal 1 liter, tetapi karena dia kepanasan jadi output dari wattnya turun, tetapi konsumsi bensinnya tetap sama, 1 jam 1 liter. Nah, itu namanya ngedrop. Nah, LED ini ada juga bisa ngedrop. Wattnya diukur tetap 30 watt, 30 atau 40 watt, 40 watt. Tetapi cahayanya menurun terus. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi yang selalu saya terapkan adalah tidak boleh ngedrop ya tidak boleh ngedrop secara keseluruhan.
bukan hanya wattnya tetapi terangnya. Nah, di sini yang saya perlu perjelas gitu ya. Wattnya ada yang membuktikan, "Enggak kok, bolam saya wattnya stabil." Coba diukur dengan watt dengan yang output cahayanya. Anda punya genset 5.000 watt. Konsumsi BBM-nya 1 jam 1 liter. Oke, Anda nyalakan. Genset tersebut sudah 1 jam sudah Anda nyalakan, panas kan? Dia ngedrop. Jadi cuman tidak bisa menghasilkan 5.000 watt. Sisa dari 3.000 watt. Tetapi konsumsi bensinnya, motor bakarnya kan tetap 1 jam 1 liter. Nah, itu juga namanya ngedrop. Rugi Anda kalau beli yang seperti itu. Jadi Anda harus beli yang konsumsi BBM-nya pasti 1 jam 1 liter, wattnya tidak boleh turun seperti itu. Nah, sama dengan yang namanya LED ini, wattnya tidak boleh turun, cahayanya outputnya juga tidak boleh turun. Ya, bolam ini stabil, saya sudah coba. Saya berani ngomong begini karena saya sudah coba. Kalau belum coba saya nggak berani ngomong. Malu, ya seperti itu. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Adjustable ini lebih menguntungkan untuk Anda beli dibandingkan Anda beli yang fix focus, ya. Tapi banyak orang juga yang mau berdebat dengan saya, bolam adjustable tidak bagus, bisa copot, bisa ini, bisa itu. Terserah Anda mau berpendapat apapun karena Anda juga bisa berpikir dengan jernih. Saya tidak memaksa Anda untuk beli, tetapi saya mau menjabarkan syarat-syaratnya yang menurut saya bagus, ya. Dengan alasan bisa lepas apa ini itu, tidak. Ya, kalau bolam yang memang dibikin bisa adjustable, dia tidak bakal bisa lepas, ya. Tidak bakal bisa lepas karena memang adjustable, kecuali bolamnya adalah bukan bolam adjustable, fix focus, Anda bikin menjadi adjustable dengan cara dipapas, digerinda, dibubut, ya itu bisa lepas. Tetapi kalau LED ini yang didesain dari pabriknya sudah bisa adjustable, ya Anda tinggal pakai saja, seperti itu. Terserah Anda mau berdebat apa, tapi saya jabarkan dengan baik syaratnya. Syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Makin kecil bayangan gelap, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus. Saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda nggak percaya juga nggak masalah dengan syarat bayangan gelap harus kecil. Kenapa saya bilang bayangan gelap harus kecil? Ini bayangan gelap, bro, namanya. Ya, bayangan gelapnya hampir tidak ada. Ya, hampir tidak gelap dan pokoknya nggak ada bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu kenapa sih bisa ada di semua LED, mau LED apapun? Karena begini, LED ini ada dua sisi kiri, sisi kanan kita ngomong. Sisi sebelah sini dan sisi sebelah situ. Nah, yang ke depan ini kan ada cahaya kosong. Sedangkan kalau halogen standar itu arahnya ke segala arah. Tidak ada namanya bayangan gelap. Jadi kalau halogen tidak ada bayangan gelap. Nah, kalau ini ada bayangan gelap. Ke depannya kosong, ke belakangnya bisa kosong. Karena yang terang ke kiri dengan ke kanan. Tetapi LED ini bayangan gelapnya kecil. Kenapa? Karena chipnya ini ada lensa membantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Seperti itu. Ya. Jadi bisa membantu pembiasan ke depan dan membantu pembiasan ke belakang. Karena chipnya ada lensa membantu pembiasan. Kalau tidak ada lensa, dia bayangan gelapnya akan besar. Gelap. Itu tidak bagus. Ya, syarat bonus bolam ini bisa diservis dalam arti chipnya jika rusak. Bolam ini juga tidak storing, ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik, terutama untuk mobil-mobil Eropa yang sangat-sangat sensitif. Ini aman. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini dari double cooper. Double cooper itu adalah ada 2 buah batang tembaga di tengah, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya, pemasangan tinggal colok, soket kalau nggak colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Sudah dirajut oleh nilon, driverless, tahan tarik, ya seperti itu. Nah, ini untuk lampu jauhnya high beam tipe H1 hampir sama seperti itu. Nah, yang tipe H1 ini lebih terang, ya. Nah, kita akan coba bandingkan juga dengan bolam H1 juga. Ya, ini dari Hella, bro. Dari Hella. Nanti ada orang yang bilang nggak, percobaan saya dibilang, wah itu pakai bolam palsu, halogen ini itu yang udah redup, yang udah lama, ini ono. Ya, masing-masing Anda boleh berdebat, intinya adalah saya tidak mau menipu Anda, karena saya juga orangnya tidak mau ditipu. Jadi, kalau Anda percaya dengan omongan saya, ya Anda beli LED-nya, kalau Anda tidak percaya, tidak usah beli, karena saya tidak pernah memaksa. Ya, ini bolam H1 merek Hella 55 watt, ya kita akan coba nyalakan, dia lux-nya berapa sih H1 ini, gitu ya, kita buktikan. Nah, ini sudah nyala, di wattmeter terbaca adalah 65 watt ya, 65 watt, mestinya adalah cuma 55.
Tetapi 65 watt ini kita coba luxnya 1300 1200 sekian. Tuh. Ya, saya taruh di sini. 1200 kita taruh lah ya. Jadi Hella ini 1200 lux, kita simpan dulu. Ini barang baru bro, ada hologramnya. Jadi jangan saya bilang nanti ada yang merasa si Jungki tipu-tipu Anda gitu ya, mencurangi. Kalau Anda ragu dengan yang apa saya lakukan, Anda tinggal datang ke sini, kita coba di depan Anda ya. Kita bisa membuktikan karena video saya ini ditonton oleh seluruh dunia. Malu kalau kita bohong gitu ya. Nah, ini bolam halogennya H1-nya kita coba nyalakan. Berapa tuh? 6.000 bro. 5.900, 6.000. Ya. Di sini tuh. Ya. 5.700 saat ini. Silau banget, saya nggak kelihatan. Dan wattnya adalah 30, berapa tuh? 38 ya. Ya, 38. Luxnya berapa tadi? 6.000. Oh, 5.600, 5.500 lah ya. Ya udahlah, kita nggak usah banyak ngomong berapa kalinya lebih terang ya, Anda hitung sendiri dah. Halogennya tadi cuma 1.300 lux, ini bisa 5.000 berapa? 5.700, ya Anda kalikan saja sendiri berapa kali lebih terang, 3-4 kali lebih terang ya. Terbukti dong, ya. Ya, itulah yang namanya pembuktian ya. Oke, jadi bolam ini terang, Bro, bukan bolam abal-abal. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu. Dan seperti biasa saya bilang, ini spesifikasinya adalah driverless. Jadi lebih ringkes Anda masangnya. Tidak perlu Anda umpet-umpetin drivernya, kotak-kotaknya segala macam. Jadi tidak perlu pakai driver. Ya, seperti itu. Tinggal colok soket saja, selesai. Nah, sekarang kita langsung bahas mengenai pemasangannya di proyektor. Ya, memang kita ngomong sih gampang pemasangan, tapi nanti di mobil agak sulit. Kenapa? Karena posisinya mobilnya untuk Chevrolet Captiva ya. Mobil ini sangat banyak ya yang order lampu ini. Saya jujur terus terang Captiva karena ya saya rekomend tipe inilah untuk Captiva karena mobil Captiva itu saya nggak tahu ya, ada yang bensin, ada yang diesel, pokoknya intinya mesinnya panas, ruangan mesinnya karena nggak ada space sama sekali, sempit bro. Ya, apalagi mobil Eropa seperti itu karakternya, panas mesinnya ya. Diesel ada getaran, ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, driverless, jadi Anda tidak perlu ngumpet-ngumpetin ya. Nah, untuk yang H7 ya, untuk yang H7 proyektor yang ini ya, jangan lupa ini dilepas dulu, sudah dilepas, pasang dulu ininya nih, udah dipasang, klipin ya, klipin, selesai. Sudah diklip dengan benar baru bolamnya masuk. Jangan lupa Anda harus patokan ini adalah vertikal, tegak lurus, jangan miring, harus horizontal. Anda boleh Anda nyoba sendiri, tapi saya tidak rekomen. Yang rekomen adalah vertikal ya. Kenapa saya bilang bayangan gelap tadi harus kecil? Karena LED ini dipasangnya adalah vertikal ya. Vertikal itu seperti ini kondisinya, ininya vertikal adalah vertikalnya ini, jadi vertikal. Mangkok ini adalah begini bagian atas. Nah, mangkok ini bagian atas itu adalah di sini. Nah, ini harus memantulkan cahaya sebanyak mungkin supaya outputnya padat di jalan. Kalau ada bayangan gelap berarti reflektor ini kurang cahaya. Kurang cahaya menyebabkan kurang padat seperti itu. Ya, saya sudah banyak bahas ya. Nih, ini ada proyektor. Bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya adalah bagian yang di atas ini nih, yang saya arsir. Bagian bawah nggak penting ya. Untuk low beam bagian bawah nggak penting, pokoknya bagian yang saya arsir ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Kalau menerima bayangan gelap artinya kan kurang cahaya, berarti kurang padat ke jalan, intinya gitu aja. Nah, makanya Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Makanya saya membuat syarat bolam bagus itu bukannya kita asal-asal bikin, tetapi ada ujinya, diuji gitu ya, seperti itu. Nah, sudah dipasang vertikal, dorong maju. Anda bisa tarik mundur sedikit atau dorong maju atau Anda tarik mundur. Ini untuk mengatur foreground-nya. Untuk mengatur jatuhnya sinar lebih dekat ke bumper mobil Anda atau mau agak lebih
fokus jauh ke depan. Jadi selain LED ini bisa di adjustable putar kanan kiri, dia bisa ditarik mundur dan didorong maju. Devalut dorong maju, tapi Anda bisa tarik mundur sedikit untuk mengatur fokusnya ya. Nah, ini kita kasih lihat hasil outputnya di tembok ya, seperti inilah ya. Nah, ini bisa di adjustable. Nah, kalau kita tarik mundur sedikit, nah dia akan lebih besar foregroundnya, jadi ininya lebih gede ya. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan lebih mengecil itunya ya. Jadi LED ini adjustable, makanya Anda bisa men-setting sendiri. Enak sekali bro ya. H7 tipenya ya, untuk low beam Captiva ini ya. Captivanya kan, Captiva banyak tipenya, tahun-tahunnya. Intinya adalah Captiva semua menggunakan tipe inilah ya. Ada yang FL berapa, pokoknya Captiva ya. Nah, ini yang H7 tadi kita sudah demokan. Nah, sekarang yang H1 bagian high beamnya, dan Anda masang harus hati-hati ya. Jangan sampai ininya hilang ya. Ini dilepas dulu. Lepas, selalu harus masang dilepas adalah bracketnya dulu. Bracket harus dipasang dengan benar. Di sini ada 2 buah nok. Ini adalah bolang benar-benar H1. Ya, sama anatominya sama dengan H1 halogen. Banyak yang menjual LED H1 tetapi ininya nggak ada pentilnya. Jadi kalau pentil nggak ada, dia tidak akan duduk dengan benar di sini karena lampu ininya ada pentilnya juga. Jadi pentil harus ketemu pentil, jadi masuk. Ya. Kalau ini pentilnya nggak masuk dengan benar, Anda berarti nggak benar masangnya. Dan apalagi kalau LED-nya nggak ada pentilnya, berarti asal duduk aja, berarti akan tidak benar fokusnya nanti ya. Jadi makanya LED ini sesuai anatominya dengan halogen standar Anda, karena kita mengkonversi halogen ke LED karena bawaan pabrik mobilnya menggunakan halogen. Tentu kita harus mencari LED yang sama seperti halogen anatominya, seperti itu supaya hasilnya mantap ya. Nah, ini kalau sudah masuk kita klipin, jangan lupa ya. Diklipin ya. Kita berbicara di sini gampang, memang kalau di mobilnya susah ya. Susahnya kenapa? Karena saya udah bilang mobilnya sempit tempatnya. Ya, tempatnya sempit dan panas. Makanya saya bilang jangan Anda pasang sehabis mobil pulang ya, jangan malam hari juga. Kenapa saya bilang jangan malam hari? Karena gelap bro, kagak kelihatan, nanti jatuh ada part yang hilang, berabe ya, berabe karena nggak ada Anda jual bisa beli spare partnya. Ini udah terpasang dengan benar, baru bola masuk. Nah, bola masuk udah pasti harus vertikal ya, di tengah. Nah, soket ini Anda tinggal colok sebenarnya. Nah, kalau di mobil cuma ada satu soket bagian positifnya, berarti yang negatifnya Anda harus, biasanya sih ada mestinya, tapi kalau nggak ada Anda tinggal colok spoon aja, selesai ya sebenarnya. Pokoknya tinggal positif negatif nyala lah, intinya gitu ya. Nah, ini hasil outputnya spot ya. Nah, LED H1 ini juga bisa adjustable untuk ditarik mundur karena memang cuma ada tarik mundur ya. Seperti ini. Ya, ini bisa ditarik mundur. Kurang fokus ya handphonenya. Pokoknya intinya H1-nya beginilah ya. Ya, spot sih ya. Jadi ini LED sebenarnya bisa ditarik mundur. Outputnya terang banget bro ini. Jadi ini LED bisa ditarik mundur ya untuk mencari fokusnya. Tapi kalau devalut dorong maju aja ya. H1 dan vertikal jangan lupa, wajib itu ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini sepaket untuk Captiva low beam dengan high beam, lampu dekat dengan lampu jauh ya. Jika Anda berminat produk ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah ya, ada link Bukalapak, Tokopedia, Shopee, nanti saya kasih linknya. Nah, Anda mau transfer langsung ke saya, BCA 260, oh sorry nggak usah sebutin nomor rekening ya. Nomor telepon saya aja nih, WhatsApp Anda tinggal screenshot 0898 269 3838 ya. Oke. Ya, cukup ya H1 dan H7 low beam dan high beam untuk Captiva. Terima kasih.